Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the friends with benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Dan hari ini, seperti biasa, di hari Senin yang ceria, yang gue tahu lo bakal capek banget abis kerja, ataupun lo abis melakukan aktivitas-aktivitas, kayaknya cocok banget nih buat dengerin FW Podcast. Dan hari ini gue kedatangan tamu spesial. But I'm so sorry mungkin kalau suaranya agak kurang maksimal seperti biasanya. Tapi nggak apa-apa nih, spesial banget. Gue kedatangan tamu yang cantik banget ya. Cantik banget tuh kan. Senyum-senyumnya itu cantik banget. Walaupun kita berjarak jauh tapi it's okay. Udah lah, kita langsung shout out aja. Ini dia. Nyanya, hai. Hai, halo, Mimin ganteng. Ini baru mulai aja udah manis banget mulutnya. Ini salah satu ciri khas buaya betina kayaknya nih. Soalnya suaranya aja udah kayak, aduh ganteng lagi nih. Ini jomblo nih, apa kita coba kali ya? Jomblo lagi. Halo, mau nyapa dulu dong. Kasih waktu dulu buat nyapa dong. Gimana sih? Oh boleh. Ya bisa diperkenalkan dirinya, jomblonya udah berapa lama, namanya siapa, pekerjaannya apa? Halo semuanya, kenalin gue Nyanya Rizky. Pekerjaan gue adalah pegawai wira swasta. Gue kerja kantoran. Udah gitu aja. Salam kenal semuanya. Kalau boleh tahu kerjanya di kalian... mana? Aku kerja di kantorku di Wisma 77 Sleepy. Oh, Sleepy ya, deket sini dong. Yang oil and gas. Udah berapa lama? 3 tahun. Wow, lama juga ya. Tapi ini kalau boleh tahu kok followersnya banyak juga ya. Ini gimana nih? Itu beli semua itu. Oh beli semua ya? Beli. Aslinya cuma 100 followernya. Tapi nggak mungkin lah, ini cantik begini. Lu main TikTok jangan-jangan deh. TikTok main. Tapi gue nggak yang dance gitu ya konten gue. konten gitu deh. Ngablu gitu ya. Oh ngablu ya. Tapi BTW sekarang ya kan kita sekarang lagi BTW ini buat para sobat Nganu dimanapun kalian berada. BTW ini gue lagi Zoom, kita recording via Zoom ya. Jadi I'm so sorry banget. Dan kayaknya si Nyanya ini sibuk banget ya. Lu lagi di mana sih? Sekarang lagi di Bandung, baru banget nyampe Bandung. Oh lu ngapain ke Bandung lu? Bandung ada kerjaan kak, biasa. Oh, kira nyamperin cowok gitu kan? Aduh, enggak lah. Pengennya sih, tapi nggak ada. Tapi nggak ada kan ya? Biasa weekday kan kantor, jadi kadang Sabtu Minggu gue pakai sama kerjaan di luar kantor gitu. Ya, oh iya. aja. Oh iya, tadi sempet si Nyanya kan sempat mention bahwasanya lu pernah jomblo sekitar 3 tahun ya. Itu lu apa alasan lo jomblo 3 tahun? Lama banget, Bos. Sampai sekarang itu bukan pernah, sampai sekarang. Kenapa? Alasan lu kenapa? Apakah karena nggak ada cowok yang deketin lo atau gimana? Deketin sih ada ya, cuman mungkin belum aja. Kayak gue ngerasa makin kesini kayak susah yang menemukan satu frekuensi sama gue gitu loh. Emang lo suka cowok yang gimana? Gue kalau ditanya kayak gitu bingung, karena gue tuh nggak ada tipe. Jadi maksudnya kayak senyamannya aja. Cuman yang pasti yang nggak jaim. Satu frekuensi sama gue. Karena gue selebor gitu loh. Jadi kalau nemuin cowok yang jaim, aduh jaim lagi gimana guanya berantakan kayak gini gitu. Jadi kayak suka ngerasa gue gila sendiri gitu. Yang pasti itu jangan jaim. Terus ngobrol ya nyambung aja sama gue gitu. Selebihnya kalau misalkan udah nyaman ngobrol segala macam, pasti gue gampang ngerasa nyamannya. Tapi yang suka bikin gagal aja mungkin kayak di tengah-tengah, kayak aduh kurang lagi, mungkin ada aja kadang beda server kayak gitu-gitu tuh ada aja. Yang penting tuh gampang masuknya ya. Ya gitu, makanya kalau ngobrol nyambung deh gitu. Nyambung. Soalnya kadang gue suka dapet cowok yang formal, yang serius banget gitu, yang kayak serius banget gitu, kayak mau kemana gitu, hidup tuh nggak seserius ini, nyantai aja gitu. Kadang suka jadi ngerasa gue gila sendiri gitu, jadi kayak terlalu kaku gitu. Tapi nanti Nyanya kalau abis podcast ini terus kalau misalnya ngerasa nyambung sama gue, kita coba aja kali ya. Itu boleh kali ya. Kan kasihan, maksud gue kasihan aja gitu kan. Masa cewek cantik seperti lo gitu kan, 3 tahun jomblo sampai sekarang tuh belum dapet cowok yang pas, tuh kasihan aja gitu loh. Jadi kayak pengen macarin tuh. Makanya udah dari sini kita coba aja ya, tukar-tukaran nomornya apa ini ya. Iya. Tapi masalahnya ini sama produser gue nggak dikasih nomor lu nih, gimana nih? Makanya ntar lo DM gue kan bisa.
Iya. Tapi biasanya ya rata-rata orang yang lama jomblo itu pernah disakitin sama cowok. Apakah lu pernah mengalami hal serupa? Kalau disakitin pasti semua orang pernah lah. Karena dalam suatu hubungan ya menurut gua, kalau misalnya kita udah nggak usah berhubungan, lo suka aja, menurut gua lo nyimpan rasa sama orang aja, udah sama orang, resiko pasti ada yang tersakiti atau disakiti, itu udah pasti ada. Walaupun lo tidak menjalin hubungan, itu udah pasti ada. Lo nyimpen rasa aja. Kalau gue ya, itu kan prinsip gue ya. Yang gue rasa, misalnya di pikiran gue, yang gue rasa dan prinsip gue tuh seperti itu. Oke. Jadi pasti ada lah. Dan ada nggak cowok yang bikin anjing nih gue sampai kena mental nih? Tahu. Kayaknya Karena nih gagal-gagal cinta gitu kan. bukaan. Ya ada sih, cuman lebih ke ya ada, ya. Jadi 3 tahun gue kosong ini gue lebih ke kayak bebenah diri gue untuk diri gue sendiri dulu gitu loh. Karena gue ngerasa 3 tahun belakangan pas gue pacaran tuh gue kayak jerk banget, kayak anjing gue tai juga ya gitu. Oh, tainya kenapa nih? Iya, jadi kayak gue menjalin suatu hubungan, maksudnya kayak udah serius gitu. Cuman gue ngerasa udahan kan itu udahan, terus gue ngerasa maksudnya kayak gue tuh salah gitu, maksudnya nyesel gitu, tuh orang tuh baik gitu, tapi kenapa gue kayak anjing gitu, maksudnya gue kacau juga ya giniin orang, maksudnya kayak nggak semestinya gue kayak gini, kenapa gue kayak gitu. Akhirnya kayak kayak gue harus memperbaiki diri gue, dan memang gue tuh kayak gitu nggak cuma ke satu orang gitu, maksudnya ke mantan PDKT gue yang sebelumnya, gue nyadar kayak wah gue tuh egois parah, dan gue tuh gimana ya biar gue nggak gini, dan untuk berubah itu kan nggak gampang kan, dan gue tahu gue itu jelek gitu, maksudnya dalam sifat gue gitu, kayak gue harus memperbaiki, dan itu pelan-pelan banget gitu, dan itu nggak dengan waktu yang gampang untuk bertengkar sama diri gue sendiri gitu, kayak misalkan gue lagi deket nih, misalkan Misalkan lu gue deket deket nih sama gua. Ya. Oke. ya, Amin. misalkan gue deket sama lo. Amin aja dulu ya, dekat sama lo misalkan jalan apa segala macam, terus kita kayak cekcok gitu, gue kayak wah pengen ninggalin, terus ngomong kasar lah atau apa, padahal lo tuh nggak seharusnya untuk di level yang gue semarah itu atau gue berperilaku sekasar itu gitu. Nah itu tuh gue harus bertengkar sama diri gue sendiri, itu gue banyak ngobrol di dalam hati, maksudnya kayak tangannya, maksudnya lo nggak boleh kayak gini, lo mau sampai kapan kayak gini kayak gini gitu. Jadi gue jomblo tuh bukan diem aja gitu, enggak, gue memperbaiki diri gue gitu, dan gue ngerasa udah better banget gue daripada sebelumnya gitu. Karena gue tuh dulu setiap sama cowok deket, pokoknya derajat gue tuh lebih tinggi lah di atas cowok. Nah sekarang gue harus belajar kayak pokoknya apapun cowok itu ada di atas gue gitu. Kenapa gitu sih? Kenapa nggak setara aja gitu loh? Kenapa sih? Apakah lo Nggak orang yang bisa, dominan kah atau gimana? ya, gue dominan. Nah makanya gue mau mengurangi itu, gue pelan-pelan gitu, karena gue mau gimana pun nanti ujungnya gue punya suami ya, gue mau ada di bawah laki gue nggak mau gue di atas laki gue gitu, gue nggak mau. Nah makanya itu belajar itu tuh gak gampang buat gue, makanya sampai lama ini gitu. Tapi Oke, ini udah berarti apa? menurut gue yang gue rasa gue kayak udah mau selesai di masa healing gue lah gitu. Tapi belum ada yang Kayak masuk udah ya? gue gitu. Belum ada yang masuk Yang tuh. masuk sih ada ya, terus kayak gue nyoba untuk kayak udahlah open gitu, tapi nggak serak, daripada kasihan yang ngedeketinnya ngerasa udah ada harapan segala macam, kasihan daripada mengecewakan, kayak udah gue santai aja. Benar banget sih ya. Jadi ibarat kayak kalau misalkan lo ingin memulai suatu hubungan ya, lo harus siap dulu nih diri lo ya. Ya Ya nggak sih? dong. Ya kan? Sama halnya kayak hari dengan rangka memperingati Happy World Mental Health Day. Jadi ibarat kalau misalkan, iya bener kan? Jadi ibarat kalau misalkan lo ingin memulai suatu hubungan, lo mental lo tuh harus siap dulu, hati lo tuh harus siap dulu gitu loh. Daripada Iya lo benar, malah bikin sakit hati orang yang mau sama lo, tapi lo aja belum siap gitu loh. benar Nanti secara tidak benar. langsung ya kan, kalau misalkan lo nya belum siap, pasti dianya bikin sakit hati dan lo nya juga bakal kena mental juga gitu nggak? Benar gitu. Jadi kayak makanya gue sekarang kayak nyantai aja sih gitu, tapi gue tetap baik sama semua orang, semua orang, maksudnya levelnya gue samain, cuman kadang dari beberapa lelaki ini kadang suka ada yang salah mengartikan, sampai Ah, kayak
gue tuh sama lu tuh gimana sih? Nah, gue suka bingung kayak, gimana apanya? Kita ini Ya apa? gimana? Soalnya kayak dia ngerasa iya kayak gitu loh. Iya. Kan ada konten gue yang kayak gitu, kalau misalkan mau lihat ya gitu. Ada konten itu real. Itu kadang suka kayak, kita tuh gimana sih? Kayak, gimana? Maksudnya, ya lo baik gini-gini. Ya gue baik kan, tapi gue tidak merespon dalam hal yang kayak, ya lo tuh lagi deket lo sama gue, tidak yang seperti itu, dan gue memperlakukan itu rata. Maksudnya ya baik aja. Kalau misalkan lo mensalahartikan ya lo. Oh, dia berarti buat pelajaran juga nih yang mau deketin Nyanya nih ya. Jadi tuh dia emang baik. Baik ke semuanya. Jadi untuk gue terutama yang berencana untuk mendekati, ya nggak? Harus tahu dulu Soalnya gini, nih. jangan salah Gimana paham gitu? dulu nih. Oh iya. Matiin gue Oke. nih. Sialan. Gue takut aja, lu baik tapi Salah. emang baik aja gitu kan. Takutnya salah Jadi mengartikan. maksudnya gini loh, maksudnya kapasitas gue baik tuh baik normal loh, bukan yang kayak chat intens kayak, iya kamu gimana udah makan, enggak loh, gue nggak yang kayak gitu. Maksudnya di saat lo ngajak gue makan, gue bisa, gue ayo. Lo ngajak gue nonton gini, gue ayo. Tapi perlakuan gue pun tidak yang gue flirt atau gue kayak touchable, atau dia juga yang kayak gimana, enggak sama sekali enggak kayak gitu. Maksudnya kayak ya udah baik aja kayak chat, kalau misalkan gue lagi bisa respon ya gue respon, bukan yang kayak gue ngerespon dia untuk dekat gitu, enggak. Nah makanya gue selalu kayak ya gue baik gitu loh. Iya. Dan Jadi ada titiknya juga, kalau misalkan gue emang demen ya gue nunjukin orangnya. Gue nggak yang jaim, gue nggak yang apa, kayak gue tuh potak-potak juga. Maksudnya kayak misalkan gue deket nih sama lo, maksudnya kita ngobrol nih awalnya temen apa segala macam, gue baik sama lo, terus kayak aduh gue demen lagi sama lo gitu misalkan, ya gue akan ngeliatin, gue akan ngeliatin kayak kamu lagi di mana, makan yuk, apa nonton segala macam, yang kayak gitu kan pasti udah di luar baik yang biasa dong konteksnya, bener ya kan. Nah banget. gue akan ngeliatin itu kayak, dan gue tuh celetuk aja, maksudnya kayak ya gue demen sama lo apa segala macam, gue ngomong, nggak yang diem tai kucing gitu kayak jaim gitu. Gue enggak, anjir. Gue kalau demen ya gue demen. Memang tipe-tipe lo yang kayak gimana sih? Lo tadi kan nggak punya tipe, tapi lo harus bisa nyaman dan ngobrolnya secara nyaman dan nyambung ya. Cuman kan kadang cowok itu kan selalu yang gimana ya, pengen berusaha lebih dulu gitu loh. Tahu gak sih, kayak ya coba dulu kali ya, siapa tahu ya kan. Dan kadang kebanyakan cowok juga ngerasa kalau misalkan satu dua hal yang dia tawarkan atau dia pengen ngedeketin lo atau whatever itu, dia bakal ngerasa kalau anjing gue direspon ya, ternyata salah maksud anjing. Ya makanya kadang gue juga tahu aba-aba juga di saat kayak wah kayaknya dia udah ngerasa gue ini ada lebih nih gitu. Dari situ gue mulai ada aba-abanya juga, kayak gue mulai ngurangin chat dia dan mulai lebih ke kayak nunjukin kita tuh temen, kita tuh asik temen gitu. Oh iya, teman tapi masuk. Masuk kemana? Masuk obrolan ya, maksud gue. Masuk. Masuk. BTW kan, ini kan lu udah hampir 3 tahun lebih lah ya, single gitu kan. Ya. Ada nggak sih orang-orang, dan gue tahu gitu, terutama lagi dan ya kita lagi di FW Podcast yang orang taunya adalah ini podcast ngebahas tentang lendir-lendir gitu kan. Nah, so far ya, gue mau tahu nih kehidupan sex life lu nih. Lu selama 3 tahun ini pasti lu menyalurkannya seperti apa nih, Nye? Ataukah ada orang Ini ternyata, pertanyaan ataukah yang sangat main banyak. sendiri aja kah? Atau gimana nih? Gimana nih? Ini pertanyaan yang gue nggak asing dengan pertanyaan ini, karena banyak orang-orang, apalagi teman-teman gue yang tahu gue gitu kan, kayak lu gimana, gue aneh sama lu, maksudnya kan lu kan solo banget ya, solo sama percintaan, apalagi juga lu susah untuk kayak lu klop gitu. Terus lu kalau misalkan lu pengen apa segala macam, lu ngapain? Lu sendiri, lu gimana gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya, lu gimana dong melakukannya kalau segala macam, sekarang untuk gue melakukan itu harus ada rangsangan dulu dong, misalnya kayak gue nafsu lah atau apa. Nah ini kan nggak ada yang buat gue nafsu, gue nonton bokep juga enggak. Nah Interesting beda sama dulu temen-temen. Iya, kalau temen-temen gue kan kayak mereka kepancing gara-gara
mereka nonton bokep lah atau apa, ya kan gue enggak. Jadi apa yang mau buat gue merangsang gitu, apa yang mau buat gue melakukan. Gue kan anaknya gitu aja gitu, tiap hari gue kerja, selesai kerja gue olahraga sampai malam udah capek gue tidur, kayak nggak ada waktu anjir buat kayak iseng-iseng melakukan hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu loh. Berarti lo emang bukan yang nyari banget ya, tapi emang nanti ada di suatu ketika yang lo bakal ngerasa kayak kayaknya butuh deh, atau enggak ngerasa kayak in the right time banget gitu loh, kayak waktunya pas nih, kondisinya oke nih, situationnya oke Nah, kalau nih. kayak gitu ya udah, gue juga bukan yang nguna, maksudnya kayak aduh enggak, bukan pacar gue, bukan. Nah, kalau gue demen nyaman gitu, misalnya nyaman, suka, sayang, ya udah. Iya, tapi lu untuk melakukan hal tersebut, apakah lu harus nggak punya status yang jelas, atau ternyata kalau misalkan kita deket pun, let's say lu deket udah 2-3 bulan terus kayak gue ngerasa nyaman, at the end of the day terus tiba-tiba ada suatu ketika atau suatu waktu yang gue ngerasa kayaknya kita lagi berduaan, dan di waktu yang pas tuh kita kayak gue lagi pengen deh, atau gimana lu? Kalau misalkan pas gitu dan gue emang suka, iya dong. Cuman kayak misalkan yang kayak baru jalan 2 kali 3 kali terus kayak menjurus ke arah sana, itu gue belum pernah sih, maksudnya kayak mau gitu, kayak gue nggak bisa, karena gue pernah nyoba kayak gue kepo kenapa ya, ada yang aneh kayak di diri gue apa gimana gitu, kadang gue kayak gitu, gue nyoba tapi kayak nggak bisa anjir, kayak udah ujung-ujungnya kayak udah gue balik gitu. Nah, kan tadi lu sempat mention kalau lu tuh sering banget olahraga, dan olahraga lu kuat banget kan, dan lu tuh juga orang yang dominan, ya kan? Ya. Lu kalau di ranjang tuh lu dominan gitu nggak sih? Kalau misalkan gue udah suka, udah sayang, emang kayak udah nih, ya udah kayak singa aja gitu, gimana singa dilepas gitu gimana. Oh iya. Lu kan berarti lu dominan. Lu adalah orang dominan. Berarti kalau misalkan di ranjang pun juga lu berarti seseorang yang dominan banget berarti kan? Ya, tahu lah ya. Ya. Perlu gue Nah, jawab masih ya kan, tahu lah ya. ada nggak pengalaman lo yang kayak ngerasa cowok ini kayak nggak berdaya gitu sama lo, atau ngerasa kalau kayaknya nih cowok belum nggak bisa deh ngimbangin gue? Karena gue jarang melakukan sama banyak, kan gue nggak banyak ya kayak gitu. Body count Jadi lo berapa? hmm, Ini banyak nih kayaknya nih. Kalau mikir banyak nih. gue anjir Di atas 10, di bawah 10? Enggak, di bawah banget, di bawah 10. Gue tuh baru pertama kissing aja, gue umur 19. Kissing ya, first kiss. Jadi SMA tuh gue nggak sempet yang namanya cinta monyet itu, gue ngalamin pacaran gitu, gue ngalamin 19 tahun gue selesai kuliah, gue baru Masuk kuliah lah 19 kuliah. tahun. Lagi kuliah, gue baru pacaran, baru first kiss dan lain-lainnya. Itu umur 19 gue. Dan berapa sekarang? sampai sekarang itu nggak kehitung sampai 15 tuh nggak kehitung banget, di bawah banget, di bawah 15 total ya. Di bawah 15. Kurang gue kayak gitu. Nah, berarti lo harus, kalau lo dominan dan si cowok ini juga harus lebih dominan dari lo berarti ya? Maksudnya kalau misalnya dia nggak dominan pun, gue bisa yang bikin dia jadi setara sama gue. Caranya gimana? Ya ketahuan dong. Ya nggak apa-apa, lu secara tidak langsung gue lagi ngedeketin lo nih, jadi kayak tahu selanya di sini nih gitu kan, biar bisa memposisikan. Pertama ya. Pertama pasti pada saat first dan kedua, ketiga pasti kan gue udah mulai tahu body language dia seperti apa, caranya dia, dan gue mengetahui fetishnya dia gitu. Gue mainin fetish lu apa? Fetish lu apa? Fetish gue cowok rapih lagi. Gue nggak bisa lihat cowok rapih, kemejaan. Corporate banget ya? Iya kayak gitu. Terus kemejaan, rapih. Cool kalau misalkan gue tuh sebenarnya nggak suka cowok yang diem gitu kalau buat ngobrol gitu-gitu ya. Tapi gue suka misalnya kayak lo lagi berduaan sama gue gitu, kayak caranya dia main HP lah, ngobrol apa, kayak cool aja gitu, nyantai aja gitu. Itu gue kayak nyantai. Aduh. Jadi kapan nih kita bisa ketemu dan ngobrol? Atur waktu
dong, nggak Atur. perlu. Tapi so far lu udah jomblo selama 3 tahun dan lu untuk sampai ke hubungan yang bisa having sex, let's say, sorry to say ya, itu emang harus benar-benar klik dan klop banget berarti kan. Tapi lu pernah ngerasain gak sih kalau bahwasanya lu lagi berada di zonasi yang emang sebenarnya kayak, oh gue gak pacaran tapi gue ngewe nih sama dia. Berarti apakah gue FWB-an ya gitu. Lu pernah berada di suatu kondisi kayak gitu gak sih? Enggak sih, maksudnya kayak gue nggak pernah ngekonteksnya itu kayak gue FBN sama dia, enggak gitu. Cuman emang gue melakukan itu ya emang kita sering jalan bareng gitu, tapi enggak yang intens, karena menurut gue kalau misalkan kita nggak pacaran tapi kita nyaman untuk melakukan hal seperti itu dan kita sering ketemu apa segala macam, ya udah, tapi nggak intens. Kayak ya emang gue nggak pengen buat itu kita jadi kayak sering kabaran, terus kayak misalkan kabarin ya nanti ya, terus besok nanyain kabar udah makan apa segala macam. Itu menurut gue lu melanggar peraturan, lo keluar rules menurut gue gitu, karena kita bukan pacaran. Terus kita melakukan hal itu karena sekedar kita nyaman, terus kayak kita lagi mau ketemu ya udah ketemu aja gitu. Gue mau open relationship gitu, tapi kalau misalkan enggak, ini kayaknya nggak bisa untuk jadi ujungnya gue gitu. Ujung tuh maksudnya kayak kan level akan selalu naik ya, dari suka ntar pacaran, ujung-ujungnya kan kita nggak ada yang tahu kalau misalkan nikah gitu. Makanya gue selalu prepare di awal, takutnya ntar ada apa-apa gitu. Jadi gue nggak mau terlalu kejauhan. Nah kalau misalkan lo bukan pilihan gue, ya gue nggak mau untuk berstatus gitu. Jadi nggak bisa dijadiin pilihan. Gue bingung kalau kayak gitu. Oke, berarti pilihan itu adalah ya pilihan dalam lo ingin gimana ke depannya, dan level lo untuk menjalankan sebuah hubungan juga pasti ya setiap orang pasti akan naik gitu loh. Dan berarti dari segala semua obrolan kita pada sore hari ini ya, dari semuanya adalah gue memberikan kesimpulan bahwasanya lu kalau mau sama orang ya lu bilang sih, dan lu jujur gitu loh. Kalau emang misalkan nggak bisa ya jangan dipaksa gitu loh. Dan juga pas banget hari ini kan juga memperingati yang namanya mental health day ya. Kalau emang lu suka ya lu bilang, dan lu jujur kalau misalkan emang lu belum siap. Gitu. Iya benar, karena kesehatan mental pun juga harus lo iya dong. utamakan gitu, dan kenyamanan lo juga harus diutamakan gitu. Ya karena dari balik lagi ya, karena pura-pura kayak kita ngeliatin pura-pura kita nggak suka sama orang itu nggak enak. Lo berpura-pura kayak lo nggak suka, nggak ada rasa gitu tuh nggak enak. Makanya gue kalau misalkan gue suka gue ngomong, tapi kayak misalkan gue suka nih sama lo tapi kita nggak bisa pacaran, gue kan ngomong kayak gue demen sama lo gitu, gue suka deh sama lo, tapi ya kalau bisa sih kita pacaran kayak gitu. Oke deh, terakhir kali ya, ada nggak pesan atau kesan lo setelah ngobrol bareng gue untuk para pendengar? Pesan dulu deh untuk sobat Nganu nih yang lagi dengerin. Untuk para pendengar OFWB, anjay, gue udah pantas. Iya. Jadi selir ya, jadi kolega. Gantian aja, gue gantiin lo aja deh. Iya, apa pesannya? Pesannya, jangan terlalu pakai hati. Jangan terlalu pakai hati, tetap lo pakai otak lo, jangan nyakitin diri lo sendiri, dan lo lihat-lihat. Dan kalau misalkan lo suka sama orang, lo bilang, jangan nahan perasaan lo karena mental lo. Terus udah sih sendiri guys, itu aja lah. Oke. Pesannya kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan apapun itu berarti ya komunikasiin aja, jujur ya sama orangnya. Ya dong. Karena jujur itu baik, jujur untuk diri lo, kesehatan mental lo, dan juga pasangan lo yang itu kan. Kasian, ya kan? Oke, untuk kesannya gimana? Untuk kesannya udah bisa ngobrol bareng gue di sini. Gue I want to say thank you banget udah nyempetin waktunya ya, walaupun lagi sibuk yang lagi di Bandung ya kan? Ini gue di Bandung lagi, kalau di Jakarta udah gue temuin loh kak. Aduh. Kesannya apa nih? Kata dari gue, thanks banget udah diajak ngobrol, karena sejujurnya gue itu sangat minus dan kurang sama minus sama aja. Gue kurang banget untuk soal bahas kayak gini-ginian, karena rata-rata orang-orang yang udah mengenal gue tahu gue tuh minim banget di pembahasan yang kayak gini, tapi gue jadi bisa speak up soal yang kayak gini-gini, dan mungkin juga bisa ada yang bisa diambil dari kalian kalau misalkan ada yang positif ya. Kalau ada ya udah diambil. Sebenarnya itu thanks banget udah diajak ngobrol,
di FWB, jadi gue juga bisa terbuka sama para pendengar semuanya. Seru bahas kayak ginian tuh ternyata seru, karena gue tuh kadang suka, aduh gue pengen bahas kayak ginian tapi gue nggak ada topiknya. Jadi kayak udah gitu, gue nanti ya coba aja sama aja ya, biar ada pembahasan. Oke deh, terima kasih untuk Nyonya Rizky telah mampir di FWB Podcast, sudah meluangkan waktunya. So sorry kalau misalkan ada salah-salah kata atau kurang dari gua, ya kan. Dan juga untuk jangan lupa nih untuk follow Instagram lu di mananya. Nyanya Rizky, Nyanya RIZKY, jangan lupa di follow ya. Ya, tuh buat teman-teman sahabat Karu yang kepo boleh langsung cek Instagramnya. Dan juga karena kita udah di penghujung, gue mau bilang terima kasih banget untuk sobat Karu dimanapun kalian berada karena telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheardfwb. Yang mau kirim cerita boleh langsung ke @overheard podcast. Terima kasih podcast Mas Asia Network dan juga teman-teman sekalian. Jangan lupa follow di Spotify FWB Podcast. Gitu aja akhir kata dari gue. Di sini gue Mimin. Jangan lupa. Ya, di sini gue Mimin dan Nyanyi juga pamit. And see you. Bye-bye. Thank you.